Bisa juga keluhannya karena demam, demam berkepanjangan, biasanya dikatakan lebih dari 38 derajat. Berikutnya adalah penurunan berat badan. Jadi ada kriterianya, patokannya itu lebih dari 5% dalam 1 bulan atau 10% dalam 6 bulan, berat badan turun tanpa diniatkan, tanpa disengaja. Nah, kemudian yang lain tentu keluhannya adanya keringatnya banyak katanya. Jadi metabolismenya sangat tinggi sehingga keringatnya banyak. Halo sahabat RSUI, berjumpa lagi bersama saya Ilham Cahyo dalam segmen video edukasi bersama Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit kanker limfoma. Berbicara kanker limfoma, mungkin sebagian sahabat RSUI masih terdengar asing apa sebenarnya penyakit kanker limfoma. Nah, perlu kita ketahui nih sahabat RSUI, ternyata penyakit kanker limfoma masuk ke dalam salah satu kategori penyakit yang mematikan di dunia loh. Langsung saja kita hadirkan narasumber yang sangat luar biasa tentunya pada segmen kali ini, inspiratif, edukatif, bersama Dr. Rahmat Cahyanur, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi di Rumah Sakit Universitas Indonesia atau yang sering disapa dengan Dr. Rahmat. Halo Dr. Rahmat. Alhamdulillah, baik Mas Iya, Ilham. kabarnya baik ya dok ya. Baik. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang penyakit limfoma dok. Betul. Mendengar penyakit kanker limfoma, mungkin sebagian sahabat RSUI masih terdengar asing dok. Apa sebenarnya dok penyakit kanker limfoma dok? Ya, jadi buat sahabat-sahabat RSUI, limfoma itu memang kita lebih mengenalnya sebagai kanker getah bening. Jadi ada betulnya juga kalau kita dengar sebagai istilahnya kanker getah bening. Akan tetapi sebenarnya limfoma itu adalah kanker darah atau kelainan darah yang berasal dari sel limfosit. Nah, sel limfosit ini memang merupakan bagian penting dari sistem getah bening di tubuh kita. Sel ini akan mengalami pertumbuhan yang abnormal, kemudian dia akan berubah sifatnya dari yang baik menjadi jahat, akan membelah diri, memperbanyak, dan akhirnya menimbulkan penyakit yang kita kenal sebagai limfoma tadi. Nah, itulah asal-usul limfoma yang sedang kita bicarakan pada pagi hari ini. Baik dokter, tentunya penyakit kanker limfoma apakah sama nih dok dengan penyakit kanker getah bening dok? Ya, jadi memang bisa juga disebut sebagai kanker getah bening. Tetapi memang yang harus diingat bahwa ini tadi saya sudah sampaikan, dia adalah kelainan atau kanker darah yang berasal dari sel darah putih. Nah, tempat penyakit yang ditemukan memang seringnya di kelenjar getah bening, tetapi bisa juga loh ditemukan di tempat lain. Sahabat-sahabat RSUI mungkin bisa menemukan penderita limfoma itu keluhannya adanya di sumsum tulang, kemudian melibatkan juga misalnya di hati atau di limpa atau di tempat-tempat lain. Jadi tidak murni hanya di kelenjar getah bening saja. Nah, itu yang membedakan. Jadi ada betulnya, tetapi karena ini kanker darah, dia bisa melibatkan berbagai organ di tubuh kita. Nah, buat sahabat RSUI mungkin penasaran nih, apa sebenarnya dok faktor resiko jika seseorang terdiagnosa menderita penyakit kanker limfoma dok? Jadi memang limfoma itu hingga saat ini belum ada penyebab satu yang bisa kita katakan pasti sebagai penyebab. Tetapi terdapat beberapa hal yang dikaitkan dengan terjadinya limfoma. Mungkin dikatakan sebagai risiko lebih tinggi untuk mengalami limfoma. Beberapa infeksi virus tertentu itu dikaitkan dengan kejadian limfoma. Kemudian juga kondisi imunitas yang rendah itu dikaitkan dengan terjadinya limfoma. Pemakaian beberapa obat-obatan yang menekan imun atas indikasi misalnya pasien-pasien dengan transplant, mereka harus lebih sering memantau konsultasi ke dokter yang memberikan obat untuk memastikan karena risikonya meningkat. Yang lain tentunya adalah paparan dari lingkungan. Jadi pajanan terhadap zat-zat karsinogen ataupun radiasi dari lingkungan sekitar itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya limfoma pada diri kita. Nah, ini memang saat ini kedokteran baru bisa menemukan itu. Untuk yang pasti satu apa, saya tidak bisa menjawab. Tetapi yang jelas
ada kelainan di dalam materi DNA atau materi genetik kita yang menyebabkan mudah menjadi berubah. Nah, kenapa materi berubah? Nah, itu berbagai faktor tadi yang saya singgung di awal. Seperti yang dokter katakan, ternyata penyakit kanker limfoma terjadi karena kelainan limfosit, bukan begitu dok? Betul. Baik dok, biasanya nih dok, jika seseorang terdiagnosa menderita penyakit kanker limfoma, keluhan-keluhan apa yang dirasakan dok? Umumnya nih dok, gejala apa sih yang dirasakan jika seseorang terdiagnosa menderita penyakit kanker limfoma dokter? Ya, jadi memang kalau kita ada penderita limfoma ya, pasien-pasien di poli gitu ya, kalau bertemu, mereka biasanya datang itu tentu dengan beberapa keluhan. Yang tersering mungkin datang konsultasi karena adanya benjolan. Tidak harus di leher, bisa di ketiak, bisa di lipat paha, ataupun di tempat lain, di dalam rongga perut dan sebagainya. Yang kedua adalah bisa juga keluhannya karena demam berkepanjangan, biasanya dikatakan lebih dari 38 derajat. Berikutnya adalah penurunan berat badan. Jadi ada kriterianya, patokannya itu lebih dari 5% dalam 1 bulan atau 10% dalam 6 bulan, berat badan turun tanpa diniatkan, tanpa disengaja. Nah, kemudian yang lain tentu keluhannya adanya keringatnya banyak katanya. Jadi metabolismenya sangat tinggi sehingga keringatnya banyak. Nafsu makannya juga turun. Nah, itu yang sering kita temukan. Yang lain mungkin datang dengan keluhan lemas, bawaannya mudah lelah. Nah, itu dikarenakan biasanya sel darah merahnya jumlahnya turun, yang merupakan juga kaitannya dengan limfomanya tadi. Baik dokter, berbicara benjolan di mana saja ya dok ya, seperti yang dokter katakan tadi, jika seseorang dicurigai menderita penyakit kanker limfoma, pemeriksaan apa yang harus dilakukan dok jika seseorang dicurigai menderita penyakit kanker limfoma dokter? Ya, tentunya yang pertama ketika datang ke rumah sakit, dokter pasti akan melakukan pemeriksaan fisik. Dia akan meraba, memeriksa kelenjar getah beningnya, kemudian juga akan menentukan apakah ini ke arah keganasan, apakah ini infeksi, ataupun sebagainya. Untuk memastikan, tentunya kita membutuhkan tindakan yang namanya biopsi. Nah, ini yang untuk menyatakan bahwa ini apakah limfoma, atau kanker lain, atau infeksi, atau penyebab lainnya. Nah, di samping itu sebelum melakukan tindakan, biasanya dokter juga akan meminta pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang yang kita bilang, kita kenal misalnya dengan CT scan atau PET CT scan untuk mencari tahu lokasinya di mana dan karakteristik atau perangai benjolannya seperti apa. Oke dokter, berbicara penyakit kanker limfoma, bagaimana rencana tindak lanjut jika seseorang terdiagnosa menderita penyakit kanker limfoma dok? Ya, jika pasien sudah mendapatkan hasil biopsinya dan memang dikatakan limfoma, tentu kita akan menjelaskan kira-kira ini jenis yang mana, bagaimana ke depannya, dan memang pilihan pengobatannya yang utama saya singgung tadi ini adalah kelainan atau kanker darah, sehingga tentunya yang utama adalah pemberian kemoterapi. Nah, ini diberikan pada kelompok pasien tertentu dengan protokol tertentu sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang kedua, pada beberapa kondisi kita dapat pertimbangkan untuk sinar atau radiasi, pemberian terapi radiasi. Nah, pada beberapa kondisi tertentu, limfoma juga dapat yang sifatnya tanda kutip saya bilang gitu, jinak pertumbuhannya lambat, kita bisa lakukan observasi. Tetapi sebagian besar kita butuhkan pengobatan. Nah, pada kasus yang bandel, tanda kutip sudah diobati, dia nggak respon, atau dia kambuh kembali, nah itu juga dapat dipertimbangkan dilakukan namanya transplantasi sel punca untuk sebagai pengobatan dari limfomanya tadi. Baik dokter, dengan melakukan pengobatan, apakah nih dok penderita kanker limfoma akan meningkatkan kualitas hidup serta harapan hidup si penderitanya dok? Ya, dengan melakukan pengobatan dan seiring dengan kemajuan teknologi, pengobatannya sekarang semakin terarah, semakin tertuju pada molekul atau kelainan tertentu, sehingga angka keberhasilannya semakin baik. Dengan mengikuti protokol pengobatan yang dianjurkan oleh dokter dan melakukannya dengan tepat waktu, tentunya akan memberikan hasil pengobatan yang baik pada kasus limfoma yang diderita. Dan semoga hasilnya tentunya memberikan hasil yang maksimal bagi pasien. Baik dokter, seperti yang dokter katakan, jika pengobatannya tepat,
perawatannya tepat, Betul. serta dukungan dari keluarga akan menentukan kualitas hidup serta harapan hidup si penderitanya. Betul. Bukan begitu, Dok? Betul, setuju. Setuju ya, Dok ya. Terima kasih kepada sahabat RSUI yang telah menyaksikan video edukasi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya, Dokter ya. Dan jangan lupa buat sahabat RSUI, subscribe channel YouTube RSUI supaya kalian tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya. Dan jangan lupa klik tombol like serta share agar informasi ter-up-to-date kesehatan bisa disaksikan dengan baik tentunya, Dok. Saya Ilham Cahyo. Saya Dr. Rahmat. Salam sehat.